Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan bentuk-bentuk kerjasama internasional. Saya Fikriya Azahra, saya pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara di dunia, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi kerjasama internasional. Fungsi kerjasama internasional ada dua. Yang pertama, memperlancar hubungan ekonomi baik dalam bentuk pertukaran, hasil produksi, dan faktor-faktor produksi. Yang kedua, menciptakan kerjasama secara timbal balik antar negara melalui perjanjian atau melalui badan atau organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan kerjasama internasional. Yang pertama, membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan di bidang ekonomi. Yang ketiga, memajukan perdagangan. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, menstabilkan bidang ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang keenam, memelihara ketertiban dan perdamaian di dunia. Dan yang terakhir, ketujuh, meningkatkan dan mempererat tali persahabatan antar bangsa di dunia. Nama saya Dewi Monika, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu faktor-faktor kerjasama antar negara, kemudian yang kedua bentuk-bentuk kerjasama internasional. Faktor pertama yang menyebabkan terjadinya kerjasama antar negara, yaitu karena adanya perbedaan. Perbedaan di sini yang pertama misalkan perbedaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam setiap negara itu tentunya berbeda-beda. Misalkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang luas, sehingga negara lain perlu melakukan kerjasama kepada Indonesia untuk memperoleh sumber daya alam tersebut. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Misalkan, tumbuhan tertentu hanya bisa hidup di negara tropis, sehingga di negara non-tropis tidak bisa memproduksinya. Sehingga negara non-tropis ini perlu melakukan kerjasama untuk memperoleh tumbuh-tumbuhan tersebut. Kemudian, perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini biasanya negara maju lebih mendominasi, sehingga negara berkembang perlu melakukan kerjasama kepada negara maju untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih. Kemudian, perbedaan yang selanjutnya yaitu bisa perbedaan ideologi. Biasanya, ideologi setiap negara itu berbeda, sehingga bisa terjadinya konflik. Nah, untuk mengatasi konflik ini perlu dilakukan adanya kerjasama antar negara. Faktor yang kedua yang menyebabkan terjadinya kerjasama antar negara yaitu karena adanya kesamaan. Nah, kesamaan di sini misalkan yang pertama, kesamaan sumber daya alam. Misalkan, negara-negara yang memiliki sumber daya alam minyak, mereka akan bersama-sama mengikuti organisasi minyak dunia. Nah, kemudian persamaan selanjutnya yaitu bisa persamaan karena keadaan wilayah ataupun kondisi geografisnya. Contohnya, negara-negara di kawasan Asia Pasifik, mereka akan bekerja sama melalui organisasi ASEAN. Nah, kemudian kesamaan yang selanjutnya yaitu bisa kesamaan ideologi. Contohnya, seperti negara Atlantik Utara. Mereka mengikuti organisasi yang memiliki ideologi yang sama, yaitu organisasi NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Itu organisasi negara yang memiliki ideologi liberal. Kemudian persamaan yang selanjutnya yaitu bisa kesamaan agama. Misalkan negara-negara Islam mengikuti organisasi OKI untuk bekerja sama. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama internasional. Nah, di sini kami fokuskan
kepada kerjasama internasional di bidang ekonomi. Kerjasama yang pertama yaitu kerjasama bilateral. Nah, kerjasama bilateral ini adalah kerjasama yang melibatkan dua negara yang bersifat saling membantu satu sama lain. Contohnya seperti Indonesia dengan Malaysia melakukan kerjasama. Kerjasama selanjutnya yaitu kerjasama ekonomi regional. Nah, kerjasama ekonomi regional ini adalah kerjasama ekonomi antar negara atau beberapa negara yang berada di kawasan wilayah tertentu. Selanjutnya adalah kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Jadi kerjasama ekonomi multilateral ini adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah ataupun suatu kawasan tertentu saja. Nah, kawasan ini bisa dalam kawasan seperti kawasan ASEAN, Asia Pasifik, tetapi bisa juga bekerja sama di wilayah lainnya ataupun di kawasan lainnya, seperti di WTO, di OPEC, di IMF, dan lain sebagainya. Lalu bentuk kerjasama internasional selanjutnya yaitu kerjasama ekonomi multilateral regional. Nah, di sini organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan tertentu, seperti contohnya organisasi AFTA, APEC, EEC, dan lain sebagainya. Nama saya Miftahul Janah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kerjasama antar negara. Menurut bidangnya, kerjasama antar negara dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi. Yang kedua, kerjasama di bidang sosial. Dan yang terakhir, kerjasama di bidang pertahanan atau politik. Kerjasama di bidang ekonomi adalah kerjasama yang menitik beratkan pada kegiatan perekonomian seperti perdagangan, investasi, dan lain sebagainya. Contoh organisasi pada kegiatan ini adalah APEC. Kemudian yang kedua pada kegiatan sosial, yaitu kerjasama yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan sosial. Contohnya seperti WHO dan ILO. Kemudian yang terakhir pada pertahanan atau politik, yaitu yang membahas tentang pertahanan suatu negara. Di sini ada NATO. Kemudian yang kedua ada bidang kerjasama antar negara, yaitu regional. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN adalah suatu organisasi yang membantu perekonomian negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua ada APEC. APEC adalah organisasi Asia Pasifik yang menitik beratkan untuk membantu pertumbuhan perekonomian, perdagangan, dan investasi negara-negara Asia Pasifik. Kemudian ada juga IDB, yaitu organisasi yang memberikan pinjaman kepada negara-negara di Asia untuk melakukan pembangunan dengan pinjaman jangka panjang, bunga yang ringan, dan sistem yang mudah. Nama saya Bimanyu, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kerjasama ekonomi internasional multilateral. Yang pertama yaitu IMF. IMF, lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. Yang kedua yaitu IBRD. Organisasi ini pemberi kredit kepada negara-negara yang anggota untuk tujuan pembangunan. Yang kedua yaitu WTO. WTO ini organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara. Kemudian ILO. ILO ini organisasi pemburuhan internasional yang bertugas untuk mempromosikan keadilan sosial dan keadilan buruh. Kemudian ada UNIDO, organisasi pembangunan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang. Kemudian ada OECD, organisasi yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. Sekian. Indawati, pemateri terakhir, ingin menyampaikan tentang kerjasama internasional Indonesia. Kerjasama internasional di mana Indonesia berperan di dalamnya. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Organisasi ini bertujuan untuk menjembatani hal-hal yang menyangkut perdamaian dunia, keamanan internasional, hukum internasional, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pengembangan ekonomi dan hal-hal lainnya.
Yang kedua, Asia Pasifik Economics Comparative bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menjalani hubungan yang lebih baik dalam komunitas negara-negara di kawasan ASEAN Pasifik. Yang ketiga, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, sebuah organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara yang berperan tetap di PBB. Yang keempat, The Group of 20 atau G20. Tujuan dari G20 itu sendiri adalah sebagai wadah bagi negara-negara industri dan berkembang untuk membahas permasalahan-permasalahan penting dalam perekonomian dunia secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah ASEAN. Tujuan terbentuknya ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, pengembangan budaya antara negara-negara anggota, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN. Dan yang terakhir, dampak kerjasama ekonomi antara negara bagi perekonomian Indonesia itu ada dua. Yang pertama, dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara Indonesia. Dan yang terakhir, dampak negatif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara Indonesia. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara Indonesia itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan keuangan negara. Kedua, membantu meningkatkan devisa asing ekonomi. Ketiga, meningkatkan investasi. Keempat, menambah devisa negara. Kelima, memperkuat posisi perdagangan. Dan yang terakhir, dampak negatif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara Indonesia itu ada 4. Yang pertama, ketergantungan dengan negara lain. Kedua, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Ketiga, masuknya tenaga asing ke Indonesia. Dan yang keempat, mendorong masyarakat hidup konsumtif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.